Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang kasus arisan bodong Mela Anggraini yang terjadi di Rejang Lebong. Perkenalkan, saya Reni Hidayat dengan NIM 23631057. Perkenalkan, saya Mesya Aulia dengan NIM 23631043. Perkenalkan, saya Mentari Aprilia Putri dengan NIM 23631041. Selamat menyaksikan. Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan secara kelompok, di mana setiap anggota menyetorkan sejumlah uang secara rutin. Kemudian hasil kumpulan tersebut diberikan secara bergilir kepada salah satu anggota berdasarkan undian ataupun kesepakatan hingga semua anggota mendapatkan giliran. Arisan biasanya menggunakan aspek kepercayaan dan kekeluargaan yang bertujuan untuk mempererat hubungan sosial sekaligus saling membantu memenuhi kebutuhan finansial secara bergiliran. Akan tetapi, aspek dan tujuan ini seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti kasus arisan bodong yang dilakukan oleh Mela Anggraini di Kabupaten Rejang Lebong yang merugikan banyak pihak dengan total kerugian 2 miliar rupiah. Halo semua, perkenalkan nama saya Mentari Aprilia Putri. Di sini saya akan menjelaskan landasan teori dari penelitian kami, yaitu tentang kasus arisan bodong Mela Anggraini yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong. Adapun landasan teori yang kami gunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu yang kami kutip dari Tribun Medan, bahwasanya kasus arisan bodong Mela Anggraini ini yang merupakan seorang selebgram cantik asal Curup yang berusia 27 tahun, warga Kelurahan Sukaraja ini menggelapkan dana arisan sebesar 2 miliar rupiah. Dan menariknya yang menjadi sorotan publik kali ini yaitu hukuman yang diberikan kepada Mela Anggraini atas penggelapan ini hanya 1 tahun penjara saja. Dan juga kami mendapatkan data laporan dari Polres Rejang Lebong bahwasannya jumlah korban dalam kasus Mela Anggraini ini mencapai 50 orang. Dan teman-teman perlu diketahui juga bahwasannya yang kami kutip dari Pojok 1 ID Kasat Reskrim Polres Rejang Lebong yaitu Ibtu Deni Vita Mojtas itu mengungkapkan bahwasannya Mela Anggraini ini menggunakan uang penggelapan dana arisan senilai 2 miliar tersebut untuk memenuhi gaya hidupnya, yaitu dengan membeli barang-barang mewah dan membayar cicilan mobilnya. Nah, jadi itulah sekilas tentang landasan teori terkait beberapa berita dari kasus Mela Anggraini ini yang menjadi landasan teori kami yang kami kutip langsung dari beberapa laman media. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu arisan bodong. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya arisan merupakan bentuk gotong royong ekonomi berbasis kepercayaan yang dilakukan sekelompok individu secara teratur mengumpulkan uang atau barang yang kemudian akan diberikan kepada salah satu anggota secara bergiliran. Nah, arisan ini pada dasarnya memiliki prinsip yang serupa dengan kegiatan pinjam-meminjam, yaitu ketika seseorang meminjam sejumlah uang dari individu lain, maka ia wajib mengembalikan dengan jumlah yang sama tanpa ada pengurangan maupun penambahan dari uang yang telah dikasih tadi. Nah, setelah teman-teman mengetahui tentang apa itu arisan, lantas apa sih itu arisan bodong? Nah, arisan bodong itu merujuk pada praktik arisan yang tidak berjalan sesuai dengan mekanisme atau aturan yang telah disepakati. Nah, ciri khasnya ada 3 hal. Yang pertama yaitu tidak adanya transparansi. Yang kedua, skemanya menyerupai penipuan. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya legalitas dan perlindungan hukum. Nah, arisan bodong ini seringkali memunculkan iming-iming untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat dan pada akhirnya merugikan anggota. Sekian penjelasan landasan teori dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu menjelaskan tentang metodologi penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Aulia dengan NIM 23631043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metodologi penelitian dari artikel kami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis fenomena arisan bodong yang terjadi di Rejang Lebong pada tahun 2024. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan korban. Selain itu, dilakukan analisis dokumen terkait seperti laporan pengaduan korban dan juga berita media.
Penelitian ini juga melibatkan observasi partisipatif untuk memahami pola interaksi sosial dan faktor psikologis yang mendorong masyarakat bergabung dalam arisan bodong. Data yang diperoleh dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi penyebab utama seperti solusi yang relevan untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan mendatang. Nah, ada pun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus arisan bodong yang disebabkan oleh Mela Anggraini di Kabupaten Rejang Lebong. Faktor ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu faktor rendahnya literasi keuangan masyarakat Rejang Lebong. Yang kedua yaitu faktor kepercayaan dan reputasi pelaku. Faktor yang ketiga yaitu tekanan ekonomi dan mentalitas ingin cepat kaya. Faktor yang keempat yaitu faktor media sosial. Faktor yang kelima yaitu faktor psikologis. Faktor yang keenam ataupun faktor yang terakhir yaitu faktor regulasi dan pengawasan pemerintah. Faktor yang pertama yaitu rendahnya literasi keuangan masyarakat Rejang Lebong. Rendahnya literasi keuangan masyarakat Rejang Lebong membuat masyarakat tidak bisa membedakan yang mana ciri-ciri penipuan berkedok arisan dan yang mana praktik arisan yang sebenarnya. Masyarakat juga sangat mudah untuk tergiur dengan janji keuntungan yang besar tanpa memahami risiko yang ada di dalam arisan. Faktor yang kedua yaitu kepercayaan dan reputasi pelaku. Mela Anggraini merupakan seorang selebgram yang terkenal di media sosial. Ia mampu membangun citra yang baik sebagai individu yang sukses, mandiri, dan pintar mengatur keuangan. Popularitasnya ini di media sosial membuat Mela Anggraini mampu untuk menarik kepercayaan banyak orang dan menarik banyak korban dalam investasi arisan bodong. Faktor yang ketiga yaitu tekanan ekonomi dan mentalitas ingin cepat kaya. Tekanan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi mendorong individu dalam mencari solusi yang instan untuk menjadi orang kaya raya. Karena melihat Mela Anggraini adalah sosok selebgram yang kaya raya, maka masyarakat berbondong ingin menjadi sosok yang kaya raya juga. Maka mental ingin cepat kaya ini menjadi pintu masuk utama bagi pelaku arisan bodong untuk menjerat banyak korban. Faktor yang keempat yaitu media sosial. Mela Anggraini memanfaatkan media sosialnya dengan cara memamerkan foto-foto glamor dan gaya hidup mewah di Instagram untuk menarik perhatian banyak korban agar mereka mengikuti arisan yang dibuat oleh Mela Anggraini. Faktor yang kelima yaitu faktor psikologis. Salah satu faktor utama kasus arisan bodong ini terjadi adalah timbulnya fear of missing out atau yang disebut dengan FOMO. FOMO adalah perasaan takut akan ketinggalan update ataupun tren terbaru. Sehingga ketika korban melihat orang-orang di sekitar mereka seperti teman-teman ataupun keluarga bergabung dalam arisan yang dibuat oleh Mela Anggraini, maka mereka akan ikut-ikutan tanpa mencari tahu resiko apa yang akan mereka hadapi dalam arisan yang dibuat oleh Mela Anggraini. Faktor yang keenam atau faktor yang terakhir yaitu faktor regulasi dan pengawasan pemerintah. Lemahnya regulasi dan kekurangannya pengawasan dari pemerintah menjadi salah satu faktor yang memungkinkan arisan bodong untuk terus berkembang. Arisan seringkali dianggap sebagai aktivitas sosial atau tradisional, sehingga pengawasannya itu cenderung menjadi longgar. Yang lebih buruk lagi, dalam kasus Mela Anggraini, vonis yang dijatuhkan hanyalah hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Hukuman ini dianggap tidak seimbang dengan kerugian finansial yang dialami oleh banyak korban, yang mencapai kerugian 2 miliar rupiah. Halo semua, kembali lagi bersama aku Mentari Aprilia Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus arisan bodong Mela Anggraini. Nah, di sini mungkin teman-teman juga telah mengetahui bahwasanya hukum itu bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Nah, hukum dan masyarakat ini saling berkaitan erat. Nah, sebagaimana digambarkan dalam prinsip
yaitu Ubi Societas Ubiius. Nah, dalam kasus arisan bodong Mela Anggraini ini, seorang selebgram asal Curup, pelaku terbukti melakukan penggelapan dana lebih dari 2 miliar rupiah dari para korbannya dan divonis hanya dengan 1 tahun penjara saja. Nah, vonis ini menuai banyak kritikan karena dinilai tidak mencerminkan keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum yang saya jelaskan tadi. Nah, baik dari sisi kerugian maupun finansial dan dampak psikologi bagi korban. Nah, kasus Mela Anggraini ini dapat dievaluasi melalui teori hukum utilitarisme dengan 3 aspek. Yang pertama yaitu ada retribusi, yang kedua ada deterrence, dan yang ketiga ada rehabilitasi. Nah, dalam konstitusi kita, tindak pidana arisan bodong ini dapat dijerat dengan berbagai undang-undang termasuk pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan pasal 45A ayat 1 UU ITE yaitu tentang penyebaran berita bohong dan UU Perbankan untuk menghimpun dana ilegal. Selain itu, skema Ponzi yang sering digunakan dalam arisan bodong itu dilarang dalam pasal 9 UU Perdagangan. Nah, teman-teman, dalam kasus Mela Anggraini ini itu menggarisbawahi bahwasanya perlunya pendekatan hukum yang lebih tegas termasuk pengembalian kerugian korban. Nah, dalam sidang Mela Anggraini ini tidak ada mekanisme yang jelas untuk menggantikan kerugian, sementara dana yang telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup mewah dan mobil mewahnya itu mendapatkan hukuman yang ringan. Dalam kasus ini itu beresiko melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, oleh karena itu diperlukan pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas agar serta edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kejadian serupa agar masyarakat kita terhindar dari investasi bodong seperti kasus arisan bodong yang dilakukan oleh Mela Anggraini ini. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang efektivitas penegakan hukum dalam menyelesaikan kasus arisan bodong Mela Anggraini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang tingkat literasi, keuangan, dan regulasi hukum mempengaruhi terjadinya arisan bodong. Nah, jadi arisan bodong ini adalah salah satu bentuk penipuan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, di mana suatu kelompok mengumpulkan uang untuk tujuan investasi bersama. Namun, dalam prakteknya, uang tersebut tidak pernah kembali kepada anggota kelompok. Fenomena ini seringkali melibatkan individu yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara kerja arisan atau investasi yang sah. Penting untuk melihat bagaimana faktor utama tingkat literasi keuangan yang rendah dan juga lemah regulasi hukum mempengaruhi maraknya arisan bodong di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu ada dampak sosial dan ekonomi dari arisan bodong tersebut. Selain merugikan secara finansial, arisan bodong ini juga dapat menimbulkan dampak sosial yang cukup besar. Banyak korban dari arisan bodong yang tidak hanya kehilangan uang mereka, tetapi juga hubungan sosial yang telah terjalin selama ini. Dampak sosial ini sangat penting untuk diperhatikan karena penipuan semacam ini tidak hanya merusak kondisi keuangan individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan di masyarakat terhadap sistem keuangan yang sah. Baik teman-teman semua, jadi ada solusi untuk mengurangi arisan bodong ini, yaitu ada 2. Yang pertama, meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara menyeluruh. Melalui program edukasi keuangan dapat dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan juga organisasi masyarakat untuk mengajarkan masyarakat tentang prinsip dasar keuangan, cara berinvestasi yang aman, dan mengenali tanda-tanda penipuan finansial. Dan yang kedua, itu ada pengawasan dan penegakan hukum terhadap arisan bodong. Pemerintah dan lembaga pengawas harus lebih proaktif dalam mengawasi kegiatan keuangan, termasuk arisan yang tidak terdaftar. Nah, penegakan hukum ini yang lebih tegas terhadap pelaku arisan bodong akan memberikan efek jera dan mengurangi potensi terjadinya penipuan.
Baiklah teman-teman semua, itu tadi pembahasan kami tentang arisan bodong yang terjadi di Rejang Lebong pada tahun 2024. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya itu adalah arisan bodong kerap terjadi akibat rendahnya literasi keuangan, tekanan ekonomi, dan kepercayaan tinggi pada hubungan personal. Pelaku memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan skema dengan testimoni palsu dan citra kehidupan yang mewah, sehingga dapat menarik korban. Kurangnya regulasi serta lemahnya pengawasan juga memberi ruang bagi penipuan ini. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukannya edukasi keuangan yang menyeluruh, penguatan regulasi untuk melindungi masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas guna memberikan efek jera bagi pelaku. Baiklah, itu tadi pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.